Assalamualaikum guys. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini saya iseng nih lewat Citos mau pulang ke rumah, tadi habis meeting dari PIN. Terus saya iseng aja mau coba ngantri Subway dan ternyata antrian di Subway Citos masih cukup rame ya. Jadi sore ini sekitar jam setengah 5 sore, saya tanggal 4 November 2021, itu saya coba datang ke Citos dan coba antri. Saya dapat nomor antrian 275. Dan di Citos sendiri itu Subway sudah buka kalau saya nggak salah sejak tanggal 15 Oktober. Dan waktu di awal-awal ngantrinya memang luar biasa banget sih. Jadi saya menunggu dulu, waktu-waktunya mungkin antriannya udah nggak terlalu panjang. Dan kali ini saya ngantri. Entah berapa lama saya ngantri, hitung aja kurang lebih setengah 5 saya mulai di sini. Nanti jam berapakah saya akan masuk? Nanti saya akan ceritakan di vlog kali ini ya teman-teman. Jadi kuliner kali ini adalah nyobain Subway. Yang sebenarnya Subway itu pernah masuk ke Indonesia, tapi mereka sempat keluar dan sekarang masuk lagi. Cukup panjang ya antriannya ya. Nah, di belakang ada bangku dan antriannya memang nggak sampai bawah kalau sebelumnya dari bawah. Sekarang bisa antri sore, kalau sebelumnya kan pagi harus ngantri dari jam 7, siang juga antri. Bahkan antriannya tuh harus sampai bisa 3-4 jam. Kali ini kayaknya nggak nyampe segitu ya. Semoga ya teman-teman. Lanjut lagi teman-teman vlognya, dan saya sudah ngantri sekitar hampir 50 menit ya. Hampir 50 menit saya ngantri, belum ada kemajuan. Dalam artian begitu saya masuk ke dalam antrian ini ya, nggak lama tadi ketika saya mulai vlog pertama, itu saya duduk di meja di kursi ini, dan sampai 50 menit kemudian saya masih duduknya belum maju-maju. Padahal kalau dilihat dari nomor antriannya dan tadi antrian terakhir nggak jauh-jauh banget kalau lihat nomornya. Tapi ternyata mungkin prosesnya agak lama persiapan di dalamnya. Saya dapat nomor antrian 276 dan tadi baru dipanggil itu 258 kalau saya nggak salah. Masih cukup jauh ya. Sehari sekarang habis berapa porsi ya? Berapa? Sehari sekarang habis berapa roti sekarang? Antrian kurang lebih 300 antrian lah sehari Pak. 300 antrian sehari. Wow, 300 antrian sehari loh. Itu dari awal buka sampai sekarang mesti 300 ya? Kurang lebih. Kurang lebih. Ya. Ini hasil mengantri hampir 2 jam teman-teman. Dapat juga dan kita akan review di rumah nanti sambil kita coba bahas mengenai sejarah dari Subway. Karena restorannya sudah cukup lama juga, sejak 1965. Alhamdulillah teman-teman sudah sampai rumah lagi dan Subway-nya udah saya makan. Hanya tinggal menyisakan setengah buat konten. Karena nunggunya tadi udah cukup lama, 2 jam. Itu perjalanan dari Citos, tempat saya beli Subway, ke rumah itu hampir sekitar 1 jam. Istri saya juga pengen nyobain, jadinya ya udah kita makannya Subway-nya sisain setengah potong hanya untuk konten. Dan memang di konten kali ini bukan konten mukbang ya intinya, tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Secara rasa teman-teman mungkin juga pernah lihat dari YouTuber lain yang sudah review rasanya, memang enak dan nggak pelit. Sayurannya itu banyak teman-teman, dia ngasih sayuran banyak. Isinya juga banyak, entah itu daging. Jadi saya beli 2 varian. Memang saat ini hanya boleh beli 2 varian per pengunjung. Saya beli yang isinya ayam sama tadi yang isinya daging. Dan itu isinya banyak. Kejunya pun kalau kita mau ekstra keju, kejunya juga nggak pelit-pelit, isinya banyak. Kualitas isiannya itu segar-segar, kualitasnya juga bagus. Dan rasanya pastinya juga enak. Karena Subway ini brandingnya adalah sandwich atau makanan sehat. Jadi kualitas makanannya juga memang benar-benar mereka jaga. Tapi hal lain nih, worth it nggak sih sebenarnya nunggu sampai 2 jam atau lebih untuk makanan sandwich, roti sandwich ini? Kalau menurut saya enggak. Jadi tadi sambil saya nunggu nih teman-teman, saya sempat posting di Instagram pribadi saya kalau saya sedang nunggu Subway atau antri Subway di Citos. Ada satu teman saya, teman SMA yang sekarang tinggal di Belanda, dia bilang gini, di Belanda lumayan ada beberapa Subway, tapi ya biasa aja sih, nggak heboh, banyakan juga modelnya kios kecil gitu. Tadi
waktu saya antri, saya dapat nomor antrian 276. Di depan saya, karena nomor 2750, jadi depan saya langsung nomor 274. Bapak-bapak yang antri sekitar usia 40 tahunan. Dan sebelumnya dia juga pernah beli Subway, tetapi belinya bukan di Indonesia. Dia belinya di Singapura. Agak heran juga ketika dia coba beli di Indonesia, antrinya sampai 2 jam. Sama seperti saya, antri untuk beli Subway. Karena ketika dia beli di Singapura, itu ya beli seperti toko roti biasa, nggak antri sepanjang di Indonesia harus berjam-jam. Experience saya tadi juga 2 jam, agak kebuang waktu percuma sebenarnya 2 jam. Kalau saya sendiri, waktu 2 jam itu bisa jadi satu konten di channel gaming saya untuk waktu 2 jam ya. Jadi mungkin Subway Indonesia bisa buat lebih banyak gerai lagi, karena hype-nya sedang tinggi ini. Peminat Subway di Indonesia, terutama para milenial itu tinggi banget. Jadi semoga Subway Indonesia membuka lagi semakin banyak gerai. Jadinya tuh antriannya nggak panjang-panjang banget sampai berjam-jam. Apa sih sebenarnya yang membuat Subway itu begitu hype di Indonesia? Dan padahal Subway sendiri itu sebenarnya pernah ada di Indonesia di awal tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Keluar dari Indonesia dan di tahun 2021 Oktober datang lagi ke Indonesia, tapi dengan hype yang berbeda. Mungkin memang di masa saat itu di tahun 90-an roti sandwich di Indonesia belum terlalu populer seperti populer sekarang. Tetapi hal yang berbeda adalah media sosial. Awal tahun 2000-an, 90-an akhir, itu media sosial juga belum sekencang sekarang ya, begitu masif sekarang media sosial. Segala informasi dari belahan dunia manapun kita bisa dapatkan. Dan menurut saya, kenapa Subway itu bisa hype sekali di Indonesia? Karena faktor branding mereka di drama Korea atau drakor. Mungkin di antara penonton channel ini pernah nonton atau suka nonton drakor. Istri saya termasuk orang yang suka juga nonton beberapa drama Korea, dan akhirnya saya pun ikutan nonton. Dan beberapa scene saya lihat juga ada adegan di drama Korea itu makan di Subway. Jadi di otak kecil kita nih ngelihat, wah kayaknya makan di Subway enak nih. Dan begitu Subway Indonesia ingin meluncurkan produknya atau membuka gerai pertama di Indonesia, itu nggak langsung buka gerai dulu, tetapi membangun hype branding secara digital. Membuat orang penasaran, begitu orang makin penasaran, dibukalah gerainya, dan akhirnya banyak orang yang ngantri. Karena sudah beberapa kejadian juga kan di Indonesia, produk-produk yang di branding secara masif di media sosial, membuat orang penasaran, begitu mulai dibuka, antriannya cukup panjang. Sebenarnya Subway ini bukan perusahaan baru. Perusahaan ini sudah perusahaan lama yang dibentuk sejak tahun 1965. Ide awalnya oleh seorang fisikawan nuklir, Dr. Peter Buck. Dia punya ide untuk buat toko sandwich, dan ide ini dieksekusi oleh seorang mahasiswa yang namanya Fred DeLuca. Kebetulan saat itu Fred DeLuca juga butuh dana untuk membiayai biaya kuliahnya. Buck itu menginvestasikan sebesar 1.000 US dollar saat itu untuk mengembangkan usahanya. Sampai sekarang berkembang sekitar 112 kota dengan 40.000 lebih gerai Subway di mana-mana. Nama awalnya itu bukan Subway, tapi nama awalnya yang dibentuk adalah Pit Super Submarines, lalu namanya berubah menjadi Pit Subway, dan akhirnya berubah lagi menjadi Subway. Logonya juga berubah-ubah hingga Subway yang kita lihat sekarang. Dan terakhir nih yang saya mau bagi di video kali ini adalah ini prinsip yang bagus yang bisa kita pelajari dari prinsip bisnisnya Subway. Jadi sejak awal dua orang pendiri Subway ini punya 3 prinsip yang mereka pegang teguh sampai dengan hari ini, dan gak heran membuat Subway itu besar karena prinsipnya bagus untuk kita pelajarin. Prinsip yang pertama adalah selalu memberikan layanan terbaik untuk konsumen. Mungkin sebagian teman-teman ada yang pernah dengar konsumen adalah raja, dan ini dia prinsip pertama yang dipegang oleh Subway, yaitu memberikan layanan terbaik untuk konsumen. Kita punya jasa, kita punya produk, yang penting adalah memberikan layanan terbaik untuk konsumen. Bisa dilihat juga dari perusahaan-perusahaan besar yang sudah ada di Indonesia, mereka pasti mengutamakan layanan konsumen yang baik, apalagi di era digital ya.
ketika ada masalah dikit aja terhadap sebuah produk, maka netizen itu bisa ngoceh-ngoceh di media sosial, dan itu mungkin impact-nya bisa tidak bagus bagi branding atau image perusahaan. Makanya yang pertama mereka selalu jaga adalah memberikan layanan terbaik untuk para konsumennya. Yang kedua, mereka ingin menyediakan makanan dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau. Bisa dilihat di sini teman-teman ya. Ini tinggal setengah potong roti, bahkan kurang dari setengah sebenarnya karena saya beli yang long panjang. Setengah aja, teman bisa lihat di sini sayurnya begitu banyak. Mereka juga nggak pelit untuk ngasih isinya. Jadi dengan kualitas terbaik tetapi dengan harga yang masih affordable, harga yang masih terjangkau. Yang ketiga prinsipnya adalah mereka menjaga biaya operasional rendah, menjamin sistem terbaik, dan yang terpenting adalah jangan berhenti untuk berkembang. Karena sebuah industri, sebuah usaha memang harus terus berkembang agar tidak tertinggal dengan zaman. Cukup sekian teman-teman video kali ini. Semoga bisa memberikan informasi dan inspirasi untuk teman-teman semua. Insya Allah kita ketemu lagi dengan konten-konten lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.